Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan tengah pekan. Melalui persekutuan tengah pekan ini, semoga kita akan semakin dikuatkan untuk menghadapi lika-liku pandemi COVID-19. Mari, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama masa-masa PPKM ini. Terima kasih untuk segala berkat yang sangat luar biasa Bapa yang dapat kami rasakan sampai sekarang. Dan Bapa, pada kesempatan kali ini kami diizinkan untuk bersekutu. Meskipun masih online ya Bapa, kami mau serahkan persekutuan ini ya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin persekutuan ini dari awal sampai akhir. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami mau serahkan jalannya persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Belum lama ini kita dihadapkan dengan adaptasi baru yang sering disebut dengan PPKM. Kita semua mengalami dampak PPKM, baik dari segi sosial, edukasi, maupun ekonomi. Terkadang persoalan mengenai PPKM ini malah menjadi penghambat kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Rasa takut, rasa marah, kecewa kadang menghampiri ketika kita mendengar kabar yang kurang mengenakkan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena itu, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan Yesus? Apakah kita memiliki keyakinan yang kokoh dengan Tuhan Yesus? Dan sebentar lagi, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita kembali untuk menerima firman-Nya dengan menyanyikan NKB 116 bait 1 dinyanyikan 2 kali. Siapa yang berpegang? Selanjutnya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara.
Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diperjumpakan kembali lagi dalam persekutuan tengah pekan. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami membaca merenungkan firman Tuhan, kami mohon penyertaan Roh Kudus agar firman Tuhan ini senantiasa menguatkan, senantiasa mengingatkan, senantiasa menegur, senantiasa menopang, dan senantiasa memimpin kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, suatu hari saya sedang makan di wedangan dengan teman saya. Teman saya ngambil gorengan. Dia pikir dia ngambil tahu isi sayur ya saudara-saudara, bukan yang isi daging. Jadi dia pikir dia ngambil tahu isi sayur karena gorengannya itu dilapisi oleh tepung. Nah, ketika kami makan, kami ngobrol, akhirnya teman saya ngambil gorengannya. Dan ketika dia nyokot gorengannya, betapa kagetnya. Dia pikir isinya itu tahu sama isinya sayuran. Dia pikir rasanya akan asin. Dia pikir rasanya gurih. Ternyata yang dia makan adalah tape goreng, saudara-saudara. Ya, jadi isinya manis, isinya asem. Tidak cocok sama makanannya. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, itulah yang namanya serupa. Serupa itu artinya apa? Kelihatannya sama, penampakannya sama, mirip sekali antara tape goreng dengan tahu isi sayur. Sama-sama dibalut oleh tepung, sama-sama ukurannya ya kotak gitu tuh ya, sama-sama penampilannya sama. Tetapi saudara-saudara, berbicara soal serupa, Paulus pernah mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, di sini Paulus mengatakan jangan serupa dengan dunia. Ya memang saudara-saudara, kita berada di dunia, kita tinggal di dunia, dan Tuhan juga mengasihi dunia. Makanya kan Yohanes 3 ayat 16 toh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tetapi dunia dalam konteks bacaan kita adalah sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah. Ya, jadi kan beberapa kali Paulus memberikan komparasi terang dan gelap, manusia lama dan manusia baru, daging dan roh, duniawi dan yang rohani. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini konteksnya adalah dunia ini sesuatu yang jauh dari kebenaran firman Allah. Jauh dari kebenaran ajaran Tuhan Yesus. Makanya di sini Paulus mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Ya penuh dengan dosa, hidup dalam kubangan dosa. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Satu kata pertama yang kita renungkan adalah berubah, saudara-saudara. Artinya apa sih? Sama seperti tape goreng dan juga tahu isi tadi. Orang Kristen penampakan luarnya bisa aja sama. Ya, bisa aja saudara-saudara yang namanya membantu. Ya, itu orang Kristen membantu. Pertanyaannya saudara-saudara, orang selain Kristen juga membantu enggak? Membantu. Orang Kristen bekerja, orang yang non Kristen bekerja enggak? Ya bekerja. Nah kadang-kadang saudara-saudara ini kelihatannya sama. Ada yang menolong, toh ya juga orang selain Kristen ada yang nolong. Berbuat baik saudara-saudara, ya orang non-Kristen juga bisa saja berbuat baik. Tetapi saudara-saudara yang membedakan apa saudara-saudara? Yang membedakan adalah proses berubahnya. Berubah karena apa? Karena orang Kristen itu meniru Yesus. Meniru Yesus itu maksudnya bagaimana Pak Hendrik? Maksudnya adalah berbuat baik bukan untuk dipuji. Berbuat baik bukan untuk keselamatan. Nah ini ya saudara-saudara ya. Orang Kristen berbuat baik itu bukan untuk selamat.
Karena keselamatan itu anugerah. Orang Kristen berbuat baik karena apa? Karena justru sudah diselamatkan. Karena sudah diselamatkan, memperoleh anugerah keselamatan, maka orang Kristen menunjukkan ini loh kehidupan baru di dalam Kristus. Kehidupan baru dalam Kristus itu apa? Berubah, semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Sang Juru Selamat. Maka dari itu saudara-saudara, hari ini kita diingatkan, orang Kristen adalah orang yang berubah. Sehingga kalau detik ini Anda dan saya nggak berubah, kehidupannya gitu-gitu aja, kehidupannya nggak pernah berubah, justru malah semakin parah, dipertanyakan kekristenannya. Dan yang kedua saudara-saudara, kita lanjutkan, berubahnya seperti apa? Nah, dikatakan dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tadi saya mengatakan saudara-saudara, orang non-Kristen berbuat baik. Tapi tujuannya apa? Orang yang non-Kristen juga melakukan kebenaran, kebaikan. Nah, terus bedanya orang Kristen itu apa? Nah, ini ya tadi itu ya. Perubahan kita itu membedakan kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah. Makanya kalau kita berbuat baik, saudara-saudara, itu bukan untuk keinginan kita, bukan untuk keuntungan kita, bukan untuk memuliakan nama kita. No, kita berbuat baik supaya memuliakan Allah. Kita berbuat baik bukan untuk mencari keselamatan. Kita berbuat baik sebagai ungkapan syukur. Maka dari itu saudara-saudara, orang Kristen ketika berbuat baik dan kebaikannya tidak disambut orang lain, tidak diapresiasi, ya, tidak disanjung orang lain, ya nggak apa-apa. Kita berbuat baik, orang lain tidak menerima kebaikan kita, nggak apa-apa. Kita berbuat baik, orang tidak berterima kasih sama kita, nggak apa-apa. Karena tujuan kita berbuat baik itu bukan supaya kita diakui, bukan supaya kita dipandang, tetapi supaya apa? Yang berkenan kepada Allah. Supaya orang lain tahu ini loh orang Kristen. Mau kebaikannya diterima atau tidak, nggak urusan. Mau kebaikannya diperhatikan orang banyak atau tidak, nggak urusan. Yang penting apa? Saya berbuat baik karena saya sudah diselamatkan. Saya berbuat baik karena saya tahu Tuhan Yesus selalu mengajarkan yang baik. Saya mengampuni untuk apa? Ya bukan hanya untuk melegakan diri sendiri. Saya mengampuni karena apa? Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang berkenan di hadapan Allah. Makanya saudara-saudara, tantangan terbesar kekristenan saat ini adalah bagaimana kita terus hidup berkenan kepada Allah. Sehingga lanjutannya sempurna. Memang saudara-saudara, kita memang mungkin tidak akan sempurna 100%. Tetapi sempurna yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan apa? Proses perubahan. Jadi satu ayat ini punya kaitan. Berubah untuk apa? Mencapai kesempurnaan. Artinya apa? Selalu ada progres. Selalu ada peningkatan. Selalu ada perkembangan. Kalau dulu itu suka menyerah. Punya tantangan hidup gampang menyerah. Gampang loyo. Gampang, aduh Tuhan udahlah saya mau mengakhiri hidup saya. Udahlah menyerah aja saya gak bisa. Ketika ikut Tuhan, berubah hidupnya, lebih kuat, lebih tangguh. Sehingga ketika menghadapi yang namanya pergumulan, tunjukkan ini loh orang Kristen. Tidak mudah menyerah, tidak mudah tumbang, tidak mudah untuk jatuh di dalam yang namanya pergumulan. Tapi justru melalui pergumulan itulah kita berubah sesuai dengan apa yang berkenan kepada Allah. Semakin rendah hati. Ketika ada pergumulan semakin merendahkan diri. Ketika ada beban hidup, ketika ada sakit penyakit, semakin menundukkan diri kepada Tuhan. Dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk kuat menghadapi kehidupan. Menjadi orang Kristen
Tidak serupa dengan dunia ini yang gampang mendendam, yang sulit untuk mengampuni. Orang Kristen dipanggil untuk mengampuni, untuk menerima mereka yang menyakiti Anda dan saya. Makanya saudara-saudara, serupa tapi tak sama. Ingat tape goreng dan juga tahu isi. Penampakannya sama, tetapi isinya berbeda. Sama-sama disakiti. Kalau orang dunia ini dalam tanda kutip, disakiti balas menyakiti, disakiti balas mendendam, disakiti balas untuk berlaku buruk. Tapi orang Kristen, sama-sama manusia, sama-sama tinggal di dunia, disakiti, tapi memilih untuk mengampuni. Karena itu yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, apakah bedanya kehidupan Anda dan saya dengan orang yang non-Kristen ketika menghadapi situasi terutama yang sulit? Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami kembali diingatkan bahwa kami tidak serupa dengan dunia ini. Ketika dunia ini menyerah menghadapi hidup, kami justru dipanggil untuk tetap semangat. Ketika dunia ini membalaskan kejahatan dengan kejahatan, kami berbeda. Kami dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan pengampunan. Ketika dunia ini dilanda rasa sakit dan memilih untuk berhenti berharap, kami berbeda. Justru ketika rasa sakit, ketika beban hidup itu ada, kami justru dipanggil untuk tetap berjuang bersama dengan Roh Kudus, menghadapi apapun juga. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan ini kami tidak serupa dengan orang yang bukan Kristen. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa. Kami teringat saudara-saudara kami. Kami teringat Ibu Ratmi, Pak Heru Kusmanto, Ibu Waliem, Bu Tesinwa, Ibu Suhardi, Bapak Adi Sunarto, Bu Sri Saino, Ibu David, Bu Suparmi, Bu Kamiem, maupun kami yang saat ini sedang sakit dan lemah tubuh. Ya Tuhan, justru disinilah ketika kami sakit, kami tidak mau serupa dengan orang yang non-Kristen. Tapi justru kami menunjukkan kami punya Tuhan. Kami punya Roh Kudus yang menguatkan kami meskipun saat ini kami lemah. Meskipun saat ini kami merintih. Meskipun saat ini kami tidak sabar. Namun kuasa Roh Kuduslah harapan kami untuk menghadapi ini semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada pergumulan karena perekonomian, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan karena disakiti oleh orang lain. Saat ini Tuhan, kami mau menunjukkan bahwa kami tidak serupa dengan dunia ini. Namun kami terus berubah, mengalami pembaruan yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang terus memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan vaksinasi, memperjuangkan ekonomi, memperjuangkan lingkungan hidup. Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.